Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, pada awal hari yang baru ini, kami mengunjukkan salam bakti kepadamu, bersama-sama semua malaikat dan orang kudus, bersama segala manusia yang pada awal hari ini mengarahkan hatinya kepadamu. Engkaulah pencipta kami, maka kami menyembah Dikau. Engkaulah tujuan hidup kami, maka kami merindukan Dikau. Engkau mengasihi kami dan mengenal kami masing-masing. Engkau merangkum dunia dalam tanganmu dan memelihara dengan kasih sayang. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau memberi kami waktu untuk hidup dan kesempatan untuk bekerja. Syukur kami panjatkan kepadamu atas segala yang Kau lakukan di tengah-tengah kami. Semoga doa Bunda Maria dan para kudus sekalian menguatkan kami, supaya kami dapat melangkah maju dan meneladani Dikau, ya Tuhan Allah kami. Engkau yang hidup dan berdaulat sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab Barukh bab 1 ayat 15 sampai ayat 22. Katakanlah begini, pada hari ini menjadi nyata keadilan ada pada Tuhan Allah kita, sedangkan kejahatan pada kami, sebagaimana halnya sekarang ini, yaitu pada orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, pada sekalian raja kami, para pemimpin, para imam dan nabi, serta pada nenek moyang kami. Memang kami telah berdosa terhadap Tuhan. Kami tidak taat kepadanya dan tidak mendengarkan suara Tuhan, Allah kami, untuk mengikuti segala ketetapan Tuhan yang telah ditaruhnya di hadapan kami. Semenjak Tuhan membawa nenek moyang kami ke luar negeri, Mesir, sampai dengan hari ini, kami tidak taat pada Tuhan, Allah kami. Sebaliknya Tuhan telah kami apakan karena kami tidak mendengarkan suaranya. Dari sebab itu, melekatlah kepada kami semua bencana dan laknat yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya, waktu nenek moyang kami dibawanya keluar dari negeri Mesir untuk dianugerahi suatu tanah yang berlimpah susu dan madunya, sebagaimana halnya sekarang ini. Tetapi kami tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami sesuai dengan sabda para nabi yang telah diutus Tuhan kepada kami. Bahkan kami telah berbakti kepada Allah lain, masing-masing menurut angan-angan hati jahatnya, dan kami melakukan apa yang durjana dalam pandangan Tuhan Allah kami. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Refrain. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, dan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu kepada burung-burung di udara untuk dimakan. Daging orang-orang yang Kau kasihi mereka berikan kepada binatang-binatang liar di bumi. Refrain. Demi kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan, bebaskanlah kami. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celaan tetangga, olok-olok, dan cemoohan orang-orang sekitar. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus? Berapa lama lagi cemburumu berkobar-kobar seperti api? Refrain. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemahlah kami. Refrain. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Demi kemuliaan nama-Mu, tolonglah kami ya Allah penyelamat. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu.
Refrain. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Haleluya, haleluya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan dan janganlah bertegar hati. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 10 ayat 13 sampai ayat 16. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah engkau, Korazim, celakalah engkau, Betsaida, sebab seandainya di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan daku. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kebebalan dan ketidakmengertian adalah bagian daripada hidup manusia. Salah satu manusia yang menyebalkan adalah ketika sudah dijelaskan berkali-kali, ia tidak juga mengalami pemahaman, kemudengan, atau tidak mengerti. Ada tipe manusia yang memang perlu mendapat penjelasan berkali-kali supaya ia dapat mengerti suatu perkara. Jika hanya sekali, 2 kali, atau 3 kali, mungkin perkara itu tidak akan ditangkap dan dimengertinya. Karena tidak mengerti, maka perkara itu tidak akan mendapatkan jalan keluarnya atau solusinya yang diperlukan. Demikian juga dengan Korazim dan Betsaida yang pada hari saat itu mendapat celaka. Celaka itu bukan datang dari luar, namun celaka itu datang karena mereka sendiri tidak mau mengerti dan menerima tanda-tanda ilahi. Di tempat yang lain mungkin lebih buruk dari tempat itu, jika terjadi seperti yang mereka alami. Tempat lain itu akan mengalami pertobatan dan penyesalan. Dari yang tadinya berlaku tidak benar, karena peringatan itu mereka menjadi berbalik arah, menjadi benar. Tetapi itu tidak terjadi di Korazim dan Betsaida. Maka celaka semakin mendekati mereka. Kesusahan dan siksaan akan menjadi badai dari mereka yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Kapernaum yang dipandang sebagai tempat orang-orang baik juga mendapatkan kecaman dari Yesus. Orang-orang yang baik harus juga disertai dengan sikap mau mendengarkan Tuhan. Jika mereka mendengarkan Tuhan, maka apa yang mereka perdengarkan kepada orang lain adalah juga suara Tuhan, bukan suara mereka sendiri. Kecenderungan yang paling sering terjadi adalah banyak orang saleh yang hanya berhenti mewartakan dirinya sendiri, bukan mewartakan sabda Tuhan. Itulah Kapernaum yang bukannya diangkat ke langit, namun justru akan diturunkan sampai dunia orang mati. Kejayaan diri akan dikubur bersama-sama dengan kematiannya. Saudara-saudari yang terkasih, bagi kita, mari kita belajar untuk peka mendengarkan suara-suara Tuhan. Karena kesibukan diri, kita seringkali tidak mudah mendengarkan suara Tuhan. Sementara Tuhan tidak berbicara dengan suara yang keras, maka diperlukan kepekaan yang super tinggi untuk mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Mendengarkan berarti mau terlibat dan mempunyai sikap aktif serta partisipasi. Apa yang kita dengarkan itulah
yang kita wartakan kepada orang lain. Jika kita mendengarkan diri sendiri, maka kita juga akan mewartakan diri sendiri kepada sesama kita. Jika kita mendengarkan Tuhan, maka sabda Tuhanlah yang kita wartakan kepada orang lain. Mari, jangan hanya membungkus kerohanian kita dengan kemanusiaan kita saja. Justru humanisme kitalah yang seharusnya kita bungkus dengan kerohanian, dengan nilai-nilai ilahi. Dengan demikian, kita mendengarkan suara Tuhan dan kita mewartakan sabda Tuhan itu kepada sesama kita. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat, dan bahagia selalu. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.